BPS Ciamis yang saya rasakan, yang saya tahu sangat bagus. Kalau menurut saya sangat bagusnya begini, karena kita sering bekerja sama dengan BPS, khususnya kita di bidang pertanian. Kita punya namanya petugas SP, statistik pertanian, yang itu berkolaborasi dengan BPS di sini di Ciamis. Plus yang lainnya, kita kalau konsultasi tentang data apapun, alhamdulillah bagus, koordinatif lah, nggak pernah susah. Kita minta petunjuk ini gimana, misalkan cara berhitung angka ini, alhamdulillah bagus. BPS relatif bagus lah di Ciamis, sangat bagus. Berarti karena kita paham bahwa data berkualitas itu sangat penting. Sangat penting. Dan BPS juga sebetulnya sebagai pembina statistik di daerah. Betul. Alhamdulillah kita juga sudah bisa berkolaborasi ya dengan Dinas Pertanian, dan sekarang juga Pak Kadis bisa sampai di podcastnya BPS Ciamis nih, karena hubungan kita ya, kedekatan pribadi dan juga kedekatan organisasi antara Dinas Pertanian dan BPS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini Kang Henry dalam program Warsta, Warung Statistik. Pada saat ini kita memasuki segmen Sakernas, sajian Kerpanas. Guys, bahwa hari ini kita kedatangan tamu seorang Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis, yaitu Bapak Slamet Budi Wibowo ya. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Gimana, sehat-sehat aja? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, beliau ini sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis yang mana dalam kegiatan sehari-harinya sangat peduli sekali terhadap para petani milenial gitu ya. Siap. Baiklah Sobat Data dimanapun berada, marilah kita langsung berbincang-bincang dengan beliau. Mudah-mudahan apa yang nanti diobrolkan sama beliau menjadi edukasi bagi kita semua. Pak Budi, di Dinas Pertanian ini sebetulnya tupoksi yang paling utama itu apa sebenarnya? Oh iya, makasih Pak. Kaitan tupoksi Dinas Pertanian, perlu kami informasikan dulu. Dinas Pertanian Ciamis itu nomenklaturnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis. Oh ya, ketahanan pangannya ya? Iya, itu ada gabungan ini Pak. Kemarin tahun 2017 itu ada penggabungan antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Kehutanan masuk kewenangan provinsi, perkebunannya masuk di Dinas Pertanian. Terus BP4K, Badan Penyuluhan Pertanian, di Kementerian Kehutanan itu lebur, sudah nggak ada BP4K lagi, penyuluhannya masuk ke pertanian dan ketahanan pangannya. Jadi ada 5 bidang, 1 sekretariat. Yang pertama bidang PSP, prasarana dan sarana pertanian, bidang tanaman pangan, bidang hortibun, hortikultura dan perkebunan, bidang ketahanan pangan, dan bidang penyuluhan. Ada 5 bidang dan 1 sekretariat, termasuk dinas yang besar. Jadi banyak sekali ya nanti tugasnya ya, selain ada produksi padi juga untuk menjaga ketahanan pangan ya. Betul. Tanaman pangan ya. Nah, perlu kita ketahui dan mungkin juga sudah kita maklumi ya, kita itu kan bahan makanan pokoknya itu beras ya. Nah, kita sudah jajan segala macam, kalau belum makan nasi itu belum makan ya. Nah ini tanggung jawabnya Pak Budi ini nih, menjaga bagaimana supaya produksi padi itu supply and demand-nya itu kalau bisa surplus ya, Dan di Ciamis gimana surplus apa enggak? Nah, kita bisa informasikan Pak, kita di khususnya bidang ketahanan pangan itu salah satu seksinya ada bagian yang menghitung itu Pak, untuk memetakan kerawanan dan kerentanan pangan tadi. Nah, untuk yang perhitungan terakhir kemarin Desember itu ada sekitar 5 kecamatan kalau nggak salah. 5 kecamatan itu yang aman ketersediaannya untuk 2 bulan ke depan. Produksinya tersedia di kecamatan. Terus ada saya lupa lagi pastinya, tapi ada 7 kecamatan lagi kalau nggak salah yang aman 3 bulan ke depan, lebih panjang lagi. Nah, sisanya aman untuk 1 bulan.
sisanya. Jadi artinya hampir semua kecamatan itu aman ya, dari Aman. segi stok ya. Tidak ada yang terpetakan kerawanan pangan, tidak ada. Ya. Nah, guys, bahwa kita makan beras itu ya sebelum jadi beras ya tentunya ada proses penanaman padi ya. Betul. Padi, dan padi ini produksi dihasilkan oleh para petani ya, para petani gitu kan. Kita tahunya mungkin sudah di piring. Ya. Tapi tersaji. menurut data kita juga sebetulnya konsumsi beras itu mulai mengalami penurunan, Pak ya. Mungkin malah dibandingkan pedesaan dengan perkotaan itu lebih sedikit nih yang makan beras di perkotaan gitu. Dibandingkan di pedesaan ya. Karena mungkin lama-lama juga beras ini akan menjadi barang langka juga ya kalau pada saat lahan-lahan sudah nggak ada gitu. Dan tapi ya dengan produktivitas yang selalu ditingkatkan oleh Dinas Pertanian, alhamdulillah tadi di Kabupaten Ciamis saja di setiap kecamatannya masih relatif aman. Baiklah Sobat Data dimanapun berada, bahwa tadi berbicara beras ada rangkaian proses untuk menghasilkan produksi, di mana sekarang itu fenomenanya ada pengurangan tenaga kerja atau berkurangnya para generasi muda itu untuk terjun ke sektor pertanian ya. Nah, gimana Pak Kadis nih, fenomena itu memang ada, terus gimana upaya yang dilakukan oleh Pak Budi ini? Siap, makasih Pak Devi. Terkait dengan fenomena peminatan atau kurang berminatnya orang Indonesia lah pada umumnya ya, Ciamis juga generasi muda di bidang pertanian. Kita ada yang sudah kita laksanakan ada beberapa sebenarnya. Kita melalui komunitas-komunitas pemuda. Kita sudah menjalin juga dengan ada beberapa komunitas pemuda Pak, ada yang namanya KMC, komunitas mahasiswa Ciamis. KMC, komunitas mahasiswa Ciamis. Itu yang di Tasikmalaya. Terus ada komunitas PMI, Pemuda Muhammadiyah, mahasiswa Muhammadiyah PMII. PMII, Pemuda Mahasiswa MMM. PMI itu mahasiswa Muhammadiyah Indonesia lah. Oh iya. Siapa lagi kepanjangannya? Persatuan Muhammadiyah Mahasiswa Muhammadiyah Indonesia. Ya. Ada beberapa lagi lah. Formagat ada juga. Terus Karang Taruna. Ya. Kita di awal kita cerita nih ya Pak ya. Di awal kita ada beberapa teman petani muda, ada yang masih beberapa mahasiswa juga. Ada yang berstatus mahasiswa ya? Masih ada di Unigal, Fakultas Pertanian Unigal Galuh, Ciamis. Pingin ketemu dengan saya khususnya katanya Pak. Kita rangkum aja lah teman-teman ini. Pada awalnya belum begitu banyak juga, hanya sekitar 20-an orang lah. Cuman itu bergerak di berbagai komoditas. Ada yang di padi sawah ada, jagung ada, palawija, di hortikulturanya ada, di buah labu madu itu ya. Terus ada yang di susu domba juga, susu kambing, berbagai komoditas. Kita nggak membatasi komoditas kalau di kita lah ya, yang penting kita membangkitkan semangat petani muda aja. Terus itu yang pertama, yang kedua bahkan lebih besar lagi. Cuman kita batasi kemarin maksimal 50 orang kemarin, karena semakin banyak yang ingin ikut untuk komunitas petani muda ini. Kebetulan Pak Wakil Bupati hadir juga, sudah menghadiri. Jadi mereka terjun ke dunia pertanian gitu ya? Pertanian, semua pertanian, semua pertanian. Nah itu kita jalin komunikasi itu, bahkan kita udah punya grup WA juga, Kopdar namanya, Kopi Darat. Dengan para milenial ini ya? Ya. Kebetulan yang terakhir dengan Pak Wagub hadir untuk yang Kopdar yang kedua nih. Selain itu kita rutin juga tiap libur nih Sabtu Minggu, biasa saya dengan teman-teman lah ngeliling lah ke, terakhir hari Minggu kemarin, Sabtu Minggu kemarin kita ke 2 kecamatan, ada 4 desa yang kemarin Minggu itu. Alhamdulillah komunitasnya dengan petani muda semua yang datangnya. Ada petani sawah, ada yang di desa pertama itu di Julang, ada komunitas jahe, nanam jahe kemarin, bahkan ada bagusnya juga komunitasnya udah
bekerjasama dengan salah satu produsen pupuk organik. Artinya dia sekaligus mensupport pupuknya untuk develop awal lah, percontohan. Alhamdulillah kita bisa sambung-sambungkan dengan itu, artinya kendala permodalan dan lain sebagainya bisa ditutupi lah. Terus yang terakhir juga kita ada komunitas asosiasi petani porang milenial Galuh. Petani porang, porang itu komoditas bahan obat-obatan. Porang itu banyak manfaat sebenarnya, untuk obat-obatan, untuk alternatif pangan, untuk industri pesawat terbang bisa banyak manfaatnya ternyata. Itu kemarin yang terakhir kita sudah fasilitasi teman-teman petani milenial orang ini menandatangani PKS, perjanjian kerjasama antara off-takernya CV Sanindo itu pabrik yang mengolah porang, Pak. Permintaannya banyak di porang di situ. Banyak. Terus dengan pihak pembiayaan dari KUR BRI-nya datang, bahkan dari Kanwil provinsi pun datang kemarin, sempat datang. Terus petani milenial sendiri disaksikan oleh Pak Bupati kebetulan kemarin ada beberapa minggu yang lalu lah. Artinya semua sudah bersinergis. Insya Allah kita optimis untuk petani milenial ini bisa bangkit, akan semakin bangkit ya. Nah, Sobat Data dimanapun berada, bahwa di tengah-tengah fenomena menurunnya minat dari generasi muda di sektor pertanian, Dinas Pertanian di Kabupaten Ciamis melalui Pak Budi ini terus melakukan sosialisasi dan juga bentuk nyata mengajak para milenial ya untuk terjun dan berkontribusi di sektor pertanian ya. Tadi ada padi, ada jahe, dan ada porang katanya nih yang lagi nilai ekonomisnya lagi tinggi nih ya. Ini saya tertarik nih sama porang ini nih. Mungkin juga nanti Sobat Data dimanapun berada nih, khususnya yang di Ciamis, bisa merapat ya ke Dinas Pertanian ya untuk bisa bagaimana membudidayakan porang ya. Porang ini nilai ekonomisnya cukup tinggi juga. Cukup tinggi. Ini secara analisis yang dilakukan oleh himpunan petani porang ini ada dua asosiasi nih Pak. Yang tadi asosiasi petani porang milenial Galuh Ciamis, ada P3N perhimpunan petani porang Nusantara. Itu ada susunan organisasinya sampai provinsi sampai pusat kalau nggak salah. Ciamis sudah ada masuk sini. Ciamis sudah ada. Itu kebetulan dua-duanya yang dulu di organisasi itu semua milenial, antara 13 tahun sampai 45 tahun. 13 tahun sampai 45 tahun ya. Kriterianya orang ini ya. Itu ya. Oh, jadi memang permintaannya masih banyak dan produksinya masih terbatas ya. Masih terbatas. Jadi ini kesempatan nih Sobat Data dimanapun berada yang ingin menggarap pertanian ya, terutama untuk porang ya, bisa merapat ke Dinas Pertanian, bagaimana nanti diedukasi ya untuk bisa membudidayakan itu dan masuk ke asosiasi yang tadi ya. Supaya nanti produksinya langsung nih, nggak usah lagi dijualkan kemana-mana ya, langsung ada yang menampungnya ya. Nah ini gimana tidak menarik nih teman-teman ya, bahwa pertanian juga mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi gitu ya. Sobat Data dimanapun berada, tadi sudah dijelaskan bagaimana para petani milenial ini mulai menggeliat di Kabupaten Ciamis berkat upaya dari Pak Budi dan jajarannya di Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis ya. Dan tentunya mungkin dalam kegiatan sehari-harinya tidak akan terlepas dari data ya. Perencanaan itu kan biasanya dimulai dari data ya. Kenapa misalnya mengambil kebijakan ini, karena datanya seperti ini. Nih, menurut Pak Kadis nih, bagaimana sebetulnya peran data sendiri dalam perencanaan pembangunan khususnya di bidang pertanian ini? Betul. Data itu sangat vital sebenarnya, sangat penting, karena kalau datanya acak-acakan ya insya Allah pasti akan gagal. Ini saya pernah ada peribahasa, kalau Anda gagal merencanakan berarti Anda gagal merencanakan berarti Anda merencanakan kegagalan sendiri. Iya kan? Jadi gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Iya, itu karena data yang salah. Karena data yang salah. Nah, kita makanya
kita udah ada beberapa komoditas Pak Ya. kaitan dengan data ini. Kita sebenarnya masih butuh banyak data yang perlu akurasinya perlu ditingkatkan. Kita udah bikin Pak yang namanya aplikasi, semacam aplikasi untuk baru 2 komoditas, jagung dengan kopi. Jadi datanya dimasukkan dalam aplikasi ya. Itu Real time ya, real time. Cuman yang rada sulit memang tanaman musiman, tanaman semusim. Palawija, padi yang itu ya. Itu rada kesulitan karena harus update terus. Yang udah relatif bagus Skoci Pak. Skoci itu sistem informasi kopi Ciamis. Oh, kopi ya, produksi kopi ya. Semua ada di situ. Karena memang kalau untuk aplikasi Skoci ini di Android apa di mana? Di Android. Android ya, Play Store ya. Dimasuk di website kita Pak. Oh, website. Di Play Store belum. Di Play Store belum, ke masih website. Website DPKP. Iya, Dinas Pertanian dan Tanaman. Nah, di situ ada Skoci ya. Ada Skoci. Di situ ada data-data produksi kopi. Ada lengkap. Bahkan kalau yang mau bisnis kopi pun, misalkan ada mau beli kopinya atau mau sekedar ngopi, di situ ada semua. Oh, ada di situ, tinggal masuk ya ke websitenya. Ya. Tempat kopi Ciamis ada di situ. Nomor HP petani kopi ada di situ. Produksinya, panennya kapan ada di situ semua. Dan data itu pasti valid ya, petani-petaninya. Insya Allah valid, karena kita tracking langsung ya. Plus luasan kopinya, kebun kopinya, petaninya juga langsung kita langsung. Yang kedua ada si Jagal namanya. Si Jagal. Sistem informasi jagung galuh. Oh, jagung ya. Tadi kopi, sekarang jagung ya. Jagung, cuman ya tadi karena sifatnya tanaman semusim atau tanaman musiman, itu relatif dinamis datanya kan. Ya. Sekarang menanam jagung belum tentu tahun besok nanam jagung lagi, atau musim yang nanti menanam jagung lagi. Ya, karena pola tanamnya musiman ya kalau jagung ya, tidak seperti padi bisa polanya 2 kali tanam dalam setahun ya. Gitu. Ya, itu yang kita belum begitu ini untuk jagung, tapi yang jelas sarannya kita udah ada. Yang paling pokok ya tadi, data itu sangat penting, sangat penting. Termasuk kita masih ingin punya data juga tentang kesehatan lahan sebenarnya. Ada data kesehatan lahan ya, jadi untuk menggambarkan lahan itu masih produktif atau tidak. Betul. Kita udah beberapa waktu yang lalu ada kita dengan perusahaan Petro, namanya Petrokimia Gresik. Dia punya fasilitas mobil uji lab tanah. Kita ada beberapa, cuman belum semua. Kita baru mau minta bantuan lagi untuk. Sudah dilakukan pilot studinya ya? Sudah. Artinya kita hanya tinggal bawa sampel tanahnya aja di titik-titik sampel di mana yang kan kita uji tanahnya. Hampir rata-rata pH tanah di Ciamis itu di bawah standar, standar. Ya. Itu berarti kurang bagus buat. Iya, nggak bagus, nggak baik lah. Jadi harus ini lagi apa namanya dinaikkan lagi pH-nya dengan cara pengapuran kan. Pengapuran. Itu artinya sekali lagi data itu sangat penting. Jadi kan tadi bahwa keputusan itu kan berdasarkan sebuah pengumpulan data, gitu kan? Iya. Mana data ini menjadi sebuah kebijakan untuk mencapai sebuah target ya, kayak target produksi berarti kan tidak hanya dari sisi petaninya, tapi juga dari kesehatan lahannya. Nah, begitu guys, bahwa data itu ternyata sama Pak Kadis juga pertanian sangat penting dan digunakan dalam perencanaan, berbagai perencanaan setiap program di dinasnya ya. Nah, pandangan Pak Kadis sendiri terhadap BPS nih, BPS juga kan produksi data nih. Bagaimana pandangan terhadap BPS? BPS Ciamis yang saya rasakan, yang saya tahu sangat bagus kalau menurut saya. Sangat bagusnya begini. Karena kita sering bekerja sama dengan BPS, khususnya kita di bidang pertanian, kita punya namanya petugas SP, statistik pertanian. Yang itu berkolaborasi dengan BPS di sini di Ciamis. Plus yang lainnya, kita kalau konsultasi tentang data apapun, alhamdulillah bagus, koordinatif lah, nggak pernah susah. Kita minta petunjuk ini gimana, misalkan cara berhitung angka ini, alhamdulillah bagus. BPS relatif bagus lah di Ciamis, sangat bagus.
Berarti karena kita paham bahwa data berkualitas itu sangat penting. Oh, ya. sangat penting. Dan BPS Sangat juga penting. sebetulnya sebagai pembina ya, pembina Sangat penting. statistik di daerah. Betul. Alhamdulillah kita juga sudah bisa berkolaborasi ya dengan Dinas Pertanian, dan sekarang juga Pak Kadis bisa sampai di podcastnya BPS Ciamis nih, karena Iya. hubungan kita ya, kedekatan Iya. pribadi dan juga Betul. kedekatan organisasi antara Betul, Dinas betul, Pertanian betul. dan Iya. BPS ya. Ya. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya ya. Mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan bagi Amin. kebaikan bersama bagi kita Amin. semua, dan edukasi bagi semua ya. Amin. Dan sekali lagi para petani milenial ya yang usianya masih muda-muda ingin bertani apapun juga komoditasnya, bisa menghubungi Dinas Pertanian ya. Banyak komoditas yang sangat nilai ekonomisnya tinggi. Baiklah Sobat Data dimanapun berada, mari kita dengarkan ya closing statement nih dari Pak Budi untuk para petani milenial atau yang calon dan akan mau menjadi petani milenial. Terima kasih Pak. Pesan-pesan saya ke pemuda yang mau bergelut di pertanian maupun yang sudah, tekuni itu, yang penting itu semangat, ulet. Orang itu akan sukses kalau ulet, kalau rajin. Kalau hanya mimpi-mimpi saja tidak dilaksanakan, ya tidur saja lah. Hanya mimpi berarti, nggak akan tercapai apa yang dicita-citakan. Saja yang penting semangat, ulet, terus berjuang. Insya Allah kami dukung. Dan ada upaya di situ ya. Upaya, insya Allah kita dukung. Ya, demikian guys ya, di Sobat Data dimanapun berada, bahwa jangan khawatir bahwa di pertanian itu masih banyak komoditas yang nilai ekonomisnya tinggi. Tinggal kita bermimpi dan diterapkan mimpinya dengan upaya-upaya gitu kan, bisa nanti ke Dinas Pertanian. Baiklah, demikian pertemuan atau obrolan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita obrolkan di sini membawa manfaat bagi semua. Sobat Data bisa komen dan like and subscribe, serta tunggu konten-konten kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.